Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan bahas adalah tentang mufattiratus shaum atau hal-hal yang membatalkan saum. Ada 5 yang disepakati sebagai pembatal saum. Yang pertama, dan ini yang paling dahsyat, yang paling besar dosanya, yaitu melakukan jima atau hubungan suami istri di siang hari di tengah-tengah saum Ramadan. Ketika sepasang suami istri melakukan hubungan, walaupun dengan istrinya, batallah saumnya. Maka selain batal saum, dia terkena kifarat yang sangat berat. Pertama, dia harus mengqadha. Yang kedua, dia harus membebaskan seorang hamba sahaya yang mukmin bila dia memilikinya. Kalau sekarang kan tidak ada hamba sahaya. Kalau tidak punya, dia wajib melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh batal walaupun sehari tanpa uzur syar'i. Kecuali kalau ada uzur syar'i seperti hari raya umpamanya. Hari raya Idul Adha umpamanya dia memulai saum 2 bulan itu di bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah 2 bulan. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah maka tidak boleh saum. Ditambah dengan tanggal 11, 12 dan 13 yang disebut dengan hari apa? Tasyriq juga haram saum. Maka itu ada uzur, maka tidak apa-apa, atau karena sakit, atau karena safar, maka itu uzur syar'i untuk tidak saum, maka boleh. Adapun kalau istirahat dulu, ingin makan enak dulu, sehari ini tidak saum, maka batallah denda 2 bulan itu, dan dia harus mengulang dari awal. Walaupun sudah 58 hari, tinggal 2 hari lagi. Aya sate, batalkan heula. Maka batal harus diulang dari awal. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka dia wajib memberi makan 60 fakir miskin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anna rajulan waqa'a bi imra'atihi fi Ramadan fastaftan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat laki-laki menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kata dia, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku wahai Rasulullah. Ditanya, ma ahlakaka, apa yang telah membuat kamu celaka? Dia
menjawab waqa'tu biimraati, aku menggauli istriku. Itu di siang hari di bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu ruqbah, apa kamu memiliki seorang hamba sahaya yang bisa kamu bebaskan? Atau kalau tidak punya, beli dulu. Jadi hamba saya itu bisa dijual belikan, beli lalu bebaskan. Dia menjawab, lah, saya tidak mampu, tidak punya hamba sahaya dan tidak punya uang untuk membeli hamba sahaya. Hamba saya itu mahal. Ditanya, hal tastati'u siyama syahrain, mampu enggak kamu saum 2 bulan berturut-turut, yakni mutatabi'ain? Dijawab, lah, tidak. Lalu beliau menyatakan, fa'at'im sittina miskina. Kalau begitu, beri makan 60 fakir miskin. Jadi urutan denda kepada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, pertama dia wajib mengqadha saumnya tersebut. Nanti yang kedua wajib membebaskan 1 hamba sahaya. Kalau enggak mampu, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu juga memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Ya, ini poin yang pertama yang membatalkan saum. Adapun melakukan hubungan suami istri di malam hari seusai maghrib sampai menjelang subuh maka boleh. Tetap bernilai ibadah dan tidak terlarang. Kalau dia melakukan hubungan suami istri itu setelah sahur jam 4 umpamanya. Begitu selesai tiba-tiba azan subuh. Dan dia belum sempat mandi junub. Dia masuk memulai saum dalam keadaan masih sedang junub dan belum mandi, maka boleh teruskan saumnya, tapi dia wajib mandi untuk sholat subuh dan saumnya sah. Sebagaimana hal ini pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau junub, kemudian pas masuk waktu sholat subuh, beliau belum sempat mandi. Masih dalam keadaan junub, beliau melanjutkan saumnya, mandi untuk sholat subuh, lalu saumnya berlanjut sampai maghrib. Inilah poin yang pertama. Kedua, yang juga dianggap membatalkan saum adalah inzalul mani bi ikhtiyarih. Mengeluarkan sperma atau air mani secara disengaja, secara diusahakan atau diikhtiarkan. Bahasa sekarang disebut onani atau masturbasi. Maka batal. Atau dengan cara umpamanya sengaja bercumbu dengan istri walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, tapi kelewatan sampai keluar spermanya secara sengaja, maka itu dianggap membatalkan saum, tapi tidak terkena denda 2 bulan saum berturut-turut karena bukan melakukan hubungan suami istri. Salah satu penyebab batalnya hal itu adalah karena dia melampiaskan syahwatnya. Padahal saum itu menahan diri dari 3. Makan, minum, dan syahwat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah menyatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang saum itu dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat karena aku. Oleh karena itu kalau dia tidak bisa menahan syahwat, lalu dia melampiaskannya selain dengan cara melakukan hubungan suami istri, batal saumnya.
Adapun kalau dia melampiaskan syahwat dengan melakukan hubungan suami istri, selain batal ada denda saum 2 bulan berturut-turut. Adapun kalau bercumbu yang tidak sampai mengeluarkan sperma, maka tidak membatalkan saumnya. Karena Nabi SAW pun dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim, walakinnahu kana amlakakum liirbih. Kata Aisyah, Nabi SAW suka mencium istrinya padahal dia saum. Juga suka bersentuhan dengan tubuh istrinya padahal sedang saum, tapi tidak melakukan hubungan. Tapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya di antara kalian. Umar bin Abi Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Umar bin Abi Salamah ini seorang sahabat, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar putra Abu Salamah. Dia bertanya, uqabbilu wa ana shaim, atau dalam lafaz lain ayuqabbilu shaim, bolehkah orang yang saum mencium istrinya? Maka Nabi SAW menjawab, sal hadhihi, tanya nih perempuan ini. Perempuan yang dimaksudlah Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW. Fa akhbarathu anna an-nabiy SAW kana yasna. Maka Ummu Salamah memberitahu ke orang itu bahwa Nabi SAW melakukan hal itu. Artinya mencium istrinya ketika saum. Orang itu berkata, ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kata orang itu, wahai Rasulullah, engkau boleh karena semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Kalau aku tidak. Kata Nabi SAW, amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Demi Allah, aku orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah dan paling takut. Tapi walaupun paling takwa, paling takut, beliau mencium istrinya ketika saum dan itu tidak apa-apa. Menunjukkan boleh bagi semuanya. Akan tetapi bila dikhawatirkan dengan mencumbu istrinya, walaupun sekadar hanya menciumnya atau memeluknya, tapi dikhawatirkan akan kebablasan seperti pengantin baru umpamanya, sebaiknya jangan dekat-dekat. Jangan juga menyentuh istrinya walaupun sekadar bercumbu atau bercanda. Cuma Noel hungkul. Iya, kalau aki-aki mati nanawan. Tapi kalau masih baru, pengantin baru, di dia ya pengantin baru, kayak kadek kebablasan. Mana nyumput. Awas, jangan dekat-dekat ke istri. Maka sebaiknya jangan. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, datang orang yang sudah setengah baya. Lalu berkata, ya Rasulullah, auqabbilu wa ana shaim. Boleh enggak saya mencium istri padahal saya sedang saum? Kata Nabi SAW, na'am, ya, boleh. Tak lama kemudian datang lagi seorang pemuda menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, dia bertanya, ya Rasulullah, auqabbilu ana shaim? Boleh enggak saya mencium istri saya padahal saya sedang saum? Dia jawab, la, tidak boleh. Para sahabat aneh, merasa kaget. Tadi bertanya dijawab boleh, yang ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabnya tidak boleh. Adil gitunya. Melihat keheranan para sahabat, maka Nabi SAW menjawab,
orang tadi sudah sepuh, adapun yang baru adalah yang masih muda. Ini yang disebut dengan saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Apabila pemuda yang syahwatnya masih tinggi, kemudian mencium istrinya, dikhawatirkan kebablasan sampai melakukan hubungan suami istri, maka dilarang. Adapun yang sudah sepuh, yang tidak akan kebablasan karena syahwatnya sudah 5 watt umpamanya, maka dibolehkan dan tidak membatalkan saumnya. Jadi yang kedua yang membatalkan saum dengan sengaja diikhtiarkan mengeluarkan sperma. Karena itu melampiaskan syahwat. Dan itu bertolak belakang dengan hakikat dari saum, menahan diri dari 3 hal, makan, minum, dan syahwat. Cuma yang tidak melakukan hubungan suami istri, walaupun batal, dia tidak terkena dengan denda 2 bulan berturut-turut, wajib diqadha 1 hari di hari-hari yang lain. Adapun mengeluarkan sperma tanpa sengaja, baik tanpa sengaja itu karena mimpi, di siang hari tidur, lalu mimpi, sampai mimpinya mimpi jadi pengantin, sampai keluar sperma, junub, maka tidak membatalkan saum. Karena itu bukan hasil ikhtiar, bukan diusahakan. Sebab mimpi mah tidak bisa direncanakan. Sekarang malam ini saya mau mimpi jadi pengantin baru. Pas kejadian mimpi dikejar anjing edan. Ada kan? Tidak bisa direkayasa mimpi itu, ya. Jadi bukan hasil ikhtiar. Atau dengan menghayal. Menghayalkan sesuatu yang menyebabkan dia mengeluarkan sperma. Apakah ini batal? Tidak batal. Kenapa? Karena hadis menyatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah memaafkan umatku tentang kesalahan yang hanya dibersihkan dalam hatinya atau dalam fikirannya selama tidak diamalkan atau tidak dikatakan, dimaafkan. Cuma ada cumanya, rusak saumnya, pahala saumnya berkurang karena hal tersebut. Ya, oleh karena itu sebaiknya dihindari hayalan-hayalan yang seperti itu walaupun tidak membatalkan saumnya. Atau mungkin karena kelelahan, kecapean, kemudian keluar sperma dalam jumlah yang banyak tanpa bisa ditahan, itu pun bukan karena ikhtiarnya, maka tidaklah membatalkan dari saumnya. Inilah yang kedua. Yang ketiga yang termasuk membatalkan saum adalah makan, minum dengan sengaja, ingat, dan tidak terpaksa. Adapun kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, makan, minum, tapi tidak ingat, lupa, dikira bukan saum. Atau dikira sudah azan maghrib padahal tadi teh azan asar. Ada kejadian seperti itu, iya. Orang yang baru tidur ba'da zuhur, pas mau azan asar, bangun, azan, lulungunya. Dalam keadaan lulungu, disangkanya azan maghrib, lalu makan minum karena tidak tahu, maka nggak apa-apa. Jadi kalau lupa atau tidak tahu bahwa itu membatalkan saum, baik tidak tahu dari aspek waqi itu tentang waktunya, dikiranya zuhur, dikiranya maghrib padahal asar, atau pas mendung gitu ya, mendung, gelap,
azan. Padahal itu azan asar. Tapi dikira azan maghrib. Terus makan minum. Setelah makan minum, terus mendungnya itu apa? Nyingrai apa? Nyingrai itu bahasa Indonesianya. Si awannya itu terurai lagi, matahari bersinar lagi. Tadi sudah maghrib, sekarang siang lagi. Padahal tadi teh asar. Dia tidak tahu bahwa itu asar, dikiranya maghrib, maka tidak batal, teruskan saumnya. Tapi berhenti makan minumnya. Makan dan minum adalah hal yang membatalkan saum. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam berupa fajar, lalu sempurnakan saum kalian sampai malam. Yang dimaksud ilal lail sampai malam itu ila awwalil lail, sampai awal malam dan ditandai dengan terbenamnya matahari. Terbenam matahari maghrib sudah dianggap awal malam, maka silakan makan dan minum, berbuka. Ini menunjukkan dari fajar sampai maghrib tidak boleh makan dan minum. Begitu makan dan minum, maka batallah saumnya. Dan dia harus diqadha. Kalau batal makan dan minum tanpa uzur, sengaja gitu ya, makan dan minum untuk membatalkan saumnya, dosanya tak terkira, tak bisa terbayar oleh apapun, baik oleh fidyah ataupun oleh qadha, bahkan oleh apapun yang bisa dia lakukan. Jadi kalau ada orang sengaja tidak saum, itu mah tidak bisa diqadha. Itu mah tidak bisa diganti dengan fidyah. Harus apa? Wajib tobat. Diqadha enggak? Enggak. Yang diqadha mah yang ada uzur. Dia makan minum karena ada uzur, mungkin sakit, mungkin safar, ya, atau ada haid dan nifas dan seterusnya, maka wajib qadha. Tapi kalau ada uzur, tidak ada uzur, kenapa tidak saum? Ada lapar, haus, leles. Padahal lapar, haus dan leles ya pasti biasa teralami oleh semua yang saum. Tapi sabar, itu inti dari saum. Tapi karena merasa lapar, haus, lemes, akhirnya dia buka tanpa ada uzur, bukan buka, tapi batal, maka sudah. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali tobat. Tobat dengan sebenar-benarnya. Inilah yang ketiga yang membatalkan saum. Makan dan minum. Keempat. Termasuk membatalkan saum adalah melakukan apapun yang berfungsi seperti fungsi makan dan minum. Walaupun tidak melalui tenggorokan. Contohnya apa? Contohnya menyuntikkan nutrisi makanan, vitamin, suplemen, atau sari-sari makanan, disuntikan. Sehingga yang tadinya lapar menjadi kenyang. Yang tadinya haus, hilang haus. Yang tadinya lemas menjadi jag-jag. Karena disuntikan. Tidak melalui mulut, tapi mungkin melalui urat, melalui otot, melalui di tangan atau di mana saja. Maka itu sama dengan fungsi makan, termasuk infus. Yang diinfuskan sari-sari makanan. Makanya orang yang sakit di rumah sakit diinfus, dimasukkan sari makanan, dia tidak lapar, tidak haus, tidak leles. Wah, gue gitunya cenahnya saya belum pernah, mudah-mudahan seumur hidup tidak pernah. Tapi pernah nanya kepada yang diinfus lapar, hausnya enggak. Ya,
Leles teu? Henteu. Jag-jag we. Tapi Pak Husain pernah lapar? Lapar. Mungkin yang dimasukkannya bukan nutrisi. Mungkin obat. Ya, mungkin obat. Tergantung apa yang dimasukkan ya. Tapi walaupun yang dimasukkannya nutrisi makanan, tetap diupayakan orang yang sakit itu makan melalui tenggorokan dan masuk ke lambung. Maksimal 3 hari infusan tuh. Setelah 3 hari harus ada yang dimakan. Kalau enggak, si ususnya itu, si lambungnya itu mengkerut. Kalau tidak dimasukkan makanan. Jadi tetap saja yang diinfus juga harus makan katanya ya. Nah, infusan dan yang dimasukkannya itu adalah sari-sari makanan, maka batal. Adapun kalau yang disuntikan adalah obat biasa, bukan sari makanan, yang tidak berpengaruh kepada lapar haus sebelum disuntik. Lapar haus setelah disuntik tambah lapar tambah haus atau angger. Yang disuntikan bukan sari makanan tapi obat. Mungkin obat itu pembunuh bakteri, pembunuh kuman, pembunuh penyakit yang menaklukkan virus yang ada dalam tubuh. Tidak mengandung sari-sari makanan sama sekali, maka tidak membatalkan saum. Jadi kalau ada pertanyaan apakah disuntik membatalkan saum atau tidak, tanya dulu apa yang disuntikan. Kalau yang disuntikan hanya obat biasa, tidak mengandung nutrisi, tidak mengandung sari-sari makanan, maka boleh. Seperti contoh umpamanya ya, sakit gigi. Mau dicabut, sebelum dicabut di apa? Suntik. Apa yang dimasukkan? Obat bius, baal, supaya mati rasa. Itu bukan sari makanan, maka boleh, nggak masalah, tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang disuntikannya sari makanan, suplemen, vitamin, itu sari makanan sama fungsinya dengan makan, maka tidak boleh. Termasuk umpamanya transfusi darah. Dari mana teh donor apa transfusi? Transfusi ya. Kalau donor mah nyumbang memberi. Ini transfusi darah. Karena darah itu adalah hasil dari makanan. Inti sari makanan itu darah. Darah itu mengandung nutrisi, mengandung vitamin, mengandung oksigen, mengandung segala zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka ya itu melakukan transfusi darah membatalkan saum. Kalau yang begitu-begitu kan pasti sedang sakit ya. Maka yang sedang sakit sebaiknya tidak saum. Pulihkan dulu kesehatan. Setelah sehat baru mengqadha saumnya ya. Itulah yang keempat. Yang keempat yang membatalkan saum adalah segala hal yang bisa menggantikan fungsi makan. Kelima, yang juga disepakati batalnya adalah keluar haid dan nifas, tapi ini hanya berlaku bagi kaum wanita. Laki-laki tidak ada. Kalau laki-laki mengalami pendarahan dari farajnya, dari alat vitalnya, tidak batal. Itu bukan haid. Mungkin penyakit. Atau luka gitu ya. Tapi kalau wanita, haid dan nifas batal. Walaupun hanya semenit sebelum azan maghrib. Pas sudah buka, sudah siap. Kolok ya, kurma, bala-bala nu jelas maya mah. Cikopi. Pas umpamanya semenit atau setengah menit sebelum azan maghrib, tiba-tiba terasa ada yang keluar. Ketika dilihat ternyata darah. Darah haid memang waktunya tuh. Maka batal saumnya. Jangan sampai kagok semenit anggap tuntas, nggak bisa. Maka dianggap hari itu batal dan wajib diqadha nantinya. Ya. Berkata
Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh para istrinya, kata beliau, aku tidak pernah melihat manusia yang lebih kurang agamanya dan kurang akalnya dibanding para wanita. Para wanita jangan protes ke saya ya. Ini kata Nabi SAW. Wanita itu kurang akal, kurang agama. Ditanya kenapa demikian? Maka beliau menjawab, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau seorang wanita haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Demikian juga nifas. Fadzalika nuqsa diniha. Itulah bukti kurangnya agama para wanita. Ada saatnya dia tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Dan bukankah persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki, dan itu bukti kurangnya akal wanita. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika haid ataupun nifas maka tidak boleh saum. Ketika wanita haid atau nifas saum, saumnya tidak sah dan dia berdosa karena menganggap istihza kepada syariat. Istihza itu mengolok-olok, melakukan ibadah tanpa memenuhi persyaratan sahnya ibadah. Seperti orang yang sholat tanpa wudhu, atau di tengah sholat batal, malu kalau keluar gitu, sebab aromanya sudah menyebar. Kalau keluar ketahuan dia. Akhirnya pura-pura sholat dalam keadaan batal sampai salam. Nanti aja di rumah sholat sendiri diulang. Tidak boleh, dosa dia. Dia mengolok-olok syariat. Melakukan sholat dalam keadaan tidak punya wudhu, maka tidak boleh. Haram, berdosa dia. Sholatnya batal, tidak sah, harus diulang. Dan dia berdosa karena mengolok-olok sholat. Saum, ibadah yang tidak disyaratkan harus suci. Sudah dijelaskan tadi begitu, sebelum subuh junub. Karena habis melakukan hubungan dengan istrinya. Dalam keadaan junub adzan subuh. Dia masuk memulai saum dalam keadaan junub. Tidak suci. Boleh. Enggak masalah. Selama saum dia menwa, mencret tuai, terus pulang anting, bolak-balik ke WC. Batal enggak saumnya? Tidak. Walaupun keluar air terus. Ketika saum dia main HP sambil berjalan, gujubar masuk ke septic tank. Dikerlep. Seluruh tubuhnya berlumuran najis. Batal saumnya? Tidak batal. Saum tidak harus suci baik dari hadas ataupun dari najis. Adapun yang haid dan yang nifas dianggap batal dan tidak sah saum, ini ketetapan syariat yang tidak berkaitan dengan najis atau tidaknya, berhadas atau tidaknya, enggak. Pokoknya ketetapan syariat seperti itu ya sudah. Orang yang haid dan nifas tidak boleh saum bukan karena dia dianggap punya hadas besar. Tapi begitulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangan diakal-akali. Oh, saum itu tidak harus suci dari hadas atau najis. Sehingga yang haid dan nifas boleh saum. Nggak bisa. Ini ketetapan syariat. Hadis tadi yang menyatakan bahwa haid dan nifas, wanita yang mengalami tidak boleh sholat dan juga tidak boleh saum. Itu ketetapan syariat saja. Ada nggak orang Islam yang menganggap orang yang haid, yang nifas boleh saum? Ada. Siapa mereka? Kalangan Khawarij. Di zaman para sahabat masih ada, Khawarij sudah muncul. Mereka tinggal di sebuah lembah desa namanya Harura
Makanya mereka disebut dengan sebutan kaum Haruriyah. Mereka berpandangan yang haid dan nifas boleh saum. Karena alasannya logika yang diambil dari nas Al-Quran difahami secara logika. Logika mereka menyatakan saum itu tidak harus suci. Adapun haid dan nifas, ya, menyebabkan orang yang mengalami tidak suci boleh saum, kata dia. Tidak ada halangan. Sama dengan orang yang junub. Masuk waktu saum belum mandi boleh terus. Adapun umpamanya wanita haid boleh tidak saum. Bukan harus tidak saum tapi boleh tidak saum. Karena haid adalah penyakit. Dan orang yang kena penyakit disebut sakit. Yang sakit boleh tidak saum. Allah menyatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawab oleh Muhammad, haid itu al-adza. Adza itu penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhi para wanita ketika haid. Jangan digauli. Jadi setiap orang yang kena adza itu marad, penyakit. Maka dia sakit. Marid dan orang yang sakit boleh saum. Boleh tidak saum. Gitu kata mereka. Tapi kalau mau saum boleh juga. Itu kata Khawarij. Makanya ketika ada seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya, kenapa wanita yang haid wajib mengqadha saum tapi tidak wajib mengqadha salat? Salat kan tidak harus diqadha ya, tapi saum wajib diqadha. Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti? Kamu ini haruriyahnya, Khawarij ya? Karena hanya Khawarij yang berkeyakinan bolehnya saum bagi wanita yang haid dan nifas. Dia bilang, tidak, saya bukan haruri, saya hanya bertanya. Kata Aisyah, kami mengalami hal itu di zaman Nabi SAW. Saat wanita itu bertanya, Nabi sudah wafat. Lalu kata Aisyah, dulu ketika Nabi ada, kami mengalami haid dan nifas, dan kami harus mengqadha saum, tapi tidak harus mengqadha salat. Jangan pakai logika dalam hal ini. Sudah ketetapan syariat seperti itu. Oleh karena itu bila seorang wanita ketika saum baik fardu ataupun sunnah di tengah saumnya atau bahkan di akhir saumnya keluar darah haid atau nifas bagi yang mau melahirkan, batallah saumnya. Maka makanlah, minumlah dan wajib nanti dia mengqadha di hari-hari yang lain seusai Ramadan. Itulah pembatal yang ke-5. Pembatal yang ke-6. At-taqayyu amdan. Muntah secara sengaja. Baik secara sengaja atau dengan cara dicolok lak-lakan. Tenggorokan kita dicolok itu akan muntah. Atau umpamanya dengan cara menghirup bau-bauan tertentu agar muntah. Kalau muntah disengaja maka batal. Adapun muntah yang tidak disengaja, tidak ada orang yang ingin muntahnya. Umpamanya masuk angin, naik kendaraan umum tidak terbiasa, menghirup asap knalpot, akhirnya mual terus muntah tanpa sengaja, maka nggak batal. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai' falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Siapa orang yang muntah secara tidak disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Alias tidak batal, teruskan saumnya. Tapi siapa yang muntah secara sengaja, batal dan hendaklah dia qadha. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim
dalam kitab Al-Mustadraknya, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hakim, disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Itulah 6 jenis yang membatalkan saum secara sepakat di kalangan para ulama. Ada selain itu yang diikhtilafkan oleh para ulama apakah membatalkan saum apa tidak. Seperti contohnya umpamanya berbekam. Sebagian ulama menyatakan batal, sebagian lain tidak. Yang membatalkan contohnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan ikhrajud dam bil hijamah muftirus saum. Mengeluarkan darah dengan cara dibekam itu membatalkan saum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Syaddad bin Aus, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan aftaral hajim wal mahjum, baik yang membekam ataupun yang dibekam, maka batallah saumnya. Tapi ulama lain menyatakan tidak. Karena hadis tersebut itu awal. Dan hadis yang berikutnya lebih akhir menyatakan Nabi ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam padahal beliau sedang saum. Dan itu dianggap tidak membatalkan saum. Sehingga menurut ulama yang kedua ini batalnya saum bagi yang berbekam itu dulu awalnya. Tapi kemudian sudah dimansuh dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbekam pada dalam keadaan saum. Dari sini kita mengetahui bahwa berbekam awalnya dianggap membatalkan saum, tapi pada akhirnya tidak membatalkan saum. Walhasil ulama ikhtilaf dalam hal ini, termasuk juga dianggap berbekam adalah mengeluarkan darah secara sengaja, baik dalam bentuk donor ataupun dalam bentuk fasdu. Fasdu sejenis bekam cuma sedikit berbeda, tapi intinya mengeluarkan darah secara sengaja. Sebagian ulama menyatakan batal, sebagian yang lain menyatakan tidak. Adapun keluar darah bukan karena ikhtiar seperti terluka atau mimisan atau umpamanya gigi kemudian berdarah, maka tidak apa-apa dan tidak membatalkan saumnya. Inilah beberapa hal yang membatalkan saum. Sudah jam 6, kita akan jeda dulu. Setelah itu kita langsung tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa, bisa juga bertanya kepada Ustadz. Bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab, kami persilakan. Pak Sumpena, Pak Yusuf. Langsung pertanyaan Mangga. Ada 2 pertarosan, 2 pertanyaan. Indonesia. Oh, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai pembatal puasa, yang kedua di luar itu tapi berkaitan dengan Ramadan. Mencicipi makanan, mencicipi masakan gitu. Itu intinya apa, membatalkan wudu atau tidak? Wudu apa saum? Yang kedua, ini janin baru 2 bulan atau sebulan 2 bulan, nanti dizakati atau tidak? Segitu aja. Baik, Pak Yusuf Sumpana, barakallahu fiik. Muslihus sa'ah, tukang memperbaiki jam, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beda level. Pertanyaannya, pertama, boleh nggak mencicipi makanan? Tergantung gimana cara mencicipinya. Kalau sapisin, lek, habis, batal. Tapi kalau mencicipinya tidak sampai ditelan, hanya rasa,
kurang garam, kurang gula, kurang apa gitu. Lalu hanya dicicipi, tidak sampai ditelan lalu dimuntahkan kembali, kumur-kumur, maka tidak membatalkan saum. Dibolehkan. Karena keterangan tentang hal itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa orang yang mencicipi makanan tanpa ditelan, kemudian dikeluarkan lagi, fala haraja alaih, maka tidak apa-apa bagi dirinya. Termasuk apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan saum. Beliau menerangkan tentang mencicipi makanan. Kata beliau ketika menerangkan hal tersebut, beliau menyatakan bahwa adapun mencicipi makanan yang tidak sampai ditelan melalui tenggorokan dan tidak sampai ke lambung, hanya sekedar di mulut, kemudian dimuntahkan kembali, maka tidaklah batal saumnya. Jadi, apakah mencicipi makanan membatalkan saum atau tidak? Tidak boleh dijawab, ya batal, tidak boleh dijawab, tidak batal. Tergantung bagaimana cara mencicipinya. Kalau sampai melewati tenggorokan, ditelan, batal. Sedikit ataupun banyak. Adapun kalau tidak sampai melewati tenggorokan, hanya di mulut kemudian dimuntahkan kembali, maka tidaklah batal. Ini yang pertama. Kedua, kewajiban zakat fitrah. Apakah terkena bagi janin? Ulama ikhtilaf. Pendapat yang lebih kuat menyatakan janin berapa bulan pun dikandung, maka tidak terkena kewajiban zakat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Karena dia belum menjadi apa? Menjadi bayi. Sehingga apabila contohnya ketika seseorang umpamanya mengandung kemudian pas azan subuh sebelum dilaksanakannya sholat id, bayi sudah lahir, wajib dia dizakati. Adapun setelah selesai sholat id, bayi belum lahir, pas beres sholat id, baru gubrak lahir ke alam dunia, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Karena waktu pelaksanaan zakat fitrah sudah berlalu dengan selesainya sholat id. Walaupun pasti ketika belum lahir itu sudah 9 bulan. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat kedua dirinci. Kalau janin tersebut sudah berusia 4 bulan, sudah dimasukkan ruh, maka sebagian ulama menyatakan wajib dizakati karena dia sudah menjadi orang hanya belum keluar. Oleh karena itulah maka Utsman bin Affan radhiyallahu an menzakati janin yang masih dikandung dalam perut ibu ketika kandungannya berusia lebih dari 4 bulan dan ruh sudah ditiupkan. Adapun kalau janin tersebut usianya belum 4 bulan dan belum ditiupkan ruh, belum menjadi orang, maka ulama sepakat tidak wajib terkena zakat. Walhasil kita melihat ada ikhtilaf tentang janin yang kandungannya 4 bulan. Sebagian ulama menyatakan iya, sebagian lagi menyatakan tidak. Dan pendapat yang lebih kuat menyatakan janin tidak wajib untuk dizakati sebelum dia lahir ke alam dunia. Adapun kalau mau mengeluarkannya dalam rangka kehati-hatian, maka itu bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga Muzayyan ke studio. Ada pertanyaan dari Bapak Taufik Abdurrazak, Ustaz. Ada hadis yang isinya Rasulullah SAW meninggalkan istrinya di 10 malam terakhir Ramadan.
Apakah jika kita tetap melakukan jima dengan istri di 10 malam terakhir mendapat dosa? Barakallahu fiik. Nabi SAW menjauhi, bukan meninggalkan, menjauhi istri-istrinya di 10 malam terakhir dalam rangka itikaf. Apa boleh melakukan hubungan suami istri ketika itikaf? Nggak boleh. Batal dan dosa. Kenapa? Karena itikaf dilakukan di masjid. Melakukan hubungan walaupun malam hari di masjid, ya dosa. Tidak boleh. Adapun kalau lagi itikaf, dia pulang dulu lalu menggauli istrinya di malam 10 malam terakhir, batal itikafnya. Karena dia keluar dari masjid untuk suatu keperluan yang tidak menjadi udzur syar'i untuk boleh keluar. Boleh keluar dan tidak membatalkan itikaf itu untuk sifat yang sifatnya daruri. Seperti umpamanya ke WC, ya harus keluar masjid. Atau umpamanya mencari makan minum untuk buka dan sahur, ya harus keluar masjid. Umpamanya tidak disediakan di dalam masjid, ya itu boleh. Adapun untuk melakukan hubungan dengan istri, pulang dulu ke rumah dekat kan tilu lengkah umpamanya, batal. Apanya yang batal? Itikafnya. Dosa tidak? Tidak dosa. Asal ke istrinya. Jadi tidak berdosa tapi itikafnya batal. Dan membatalkan itikaf tidak dosa. Karena hukum itikaf apa? Sunnah. Membatalkan amalan sunnah tidaklah dosa. Ya, jadi kalau dia beriktikaf tidak boleh menggauli istrinya. Kalau menggauli istrinya dilakukan di masjid, dosa, tidak boleh. Kalau menggauli istrinya dilakukan di rumah, tidak dosa, dia dapat pahala karena menggauli istrinya, tapi iktikafnya batal. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke jamaah di sini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau misalkan kerjaannya berat, dalam diri kerjanya berat, apakah bisa membatalkan puasa? Baik, barakallahu fiik. Boleh nggak orang yang kerjanya berat membatalkan saum? Contoh umpamanya kuli-kuli panggul. Di pelabuhan-pelabuhan, di terminal-terminal, dan seterusnya, porter ya, di stasiun. Kadang-kadang di stasiun itu, porter itu memikul barang penumpang yang berat. Bila saum, tidak mampu melakukannya. Dan kalau tidak mampu melakukannya, tidak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, dapurnya tidak ngebul. Kalau dapur tidak ngebul, banyak UFO di rumah. Banyak piring terbang. Istrinya ngamuk-ngamuk. Ini bukannya mau sama apa ini? Sama angin gitu kan. Ngamuk-ngamuk ya. Jadi kalau umpamanya seperti itu kondisinya, dia dianggap orang yang tidak mampu melakukan saum. Yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, makna yutiqunahu mampu saum tapi berat, bisa menimbulkan madarat. Mampu saum tapi menimbulkan madarat. Termasuk orang-orang yang kuli-kuli panggul yang berat-berat tadi. Atau umpamanya kuli bangunan gitu ya. Itu harus memikul semen. Semen itu sasaknya 40 kilonya. Ayo 40, ayo 50. Namun kalau saum leles, begitu tek, kerepak, namru gitunya. Maka madarat dan tidak mampu melakukan kewajiban mencari nafkah, maka boleh tidak saum.
Harus diqadha. Kalau nanti bisa mengqadhanya wajib diqadha. Tapi kalau nanti juga sama tiap hari kan begitunya. Kalau saum dia akan leles. Tapi kalau ada liburnya berarti saum ketika liburnya bisa. Pokoknya kalau bisa diqadha, qadha. Kalau tidak mampu mengqadhanya kapanpun, maka terkena kewajiban untuk bayar fidyah. Sebagaimana ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Asal dia benar-benar objektif tidak mampu saum. Adapun kalau dia sebenarnya mampu tapi olok-olok, manja gitunya. Saya mah kalau saum tetiasa macul gitunya. Padahal masih tiasa, masih bertahan. Tapi karena cemen, karena epesmer, karena kumeok memeh dipasok gitu, lalu langsung membatalkan, maka tidak boleh. Bisa-bisa nanti semua pekerjaan begitu. Orang kantoran saya mah kalau saum lagi ngantor terkonsentrasi, akhirnya tidak saum. Umpamanya ibu-ibu di rumah saya mah kalau lagi saum tidak bisa cuci piring. Akhirnya tidak saum nyuci piring terus. Itu mah diada-adakannya. Itu mah cari alasan saja. Tapi kalau benar-benar dia membutuhkan tenaga yang apabila saum tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka boleh dia membatalkan saum. Bila mampu diqadha, qadha. Kalau tidak mampu diqadha, maka bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Muzain di studio. Ustaz, ada pertanyaan juga dari pendengar yang lain. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seandainya melakukan jima di bulan Ramadan karena tidak tahu hukumnya dan bagaimana solusinya? Apakah bisa kafarat yang dikerjakan sekarang? Syukran, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana kalau tidak tahu bahwa jima itu membatalkan saum? Nanti setelah ini, mungkin besok atau lusa dibahas, syarat-syarat ke-6 yang dijelaskan tadi dianggap membatalkan saum. Ada 3 syarat. Syarat pertama, ayyakuna aliman. Fa in kana jahilan lam yuftir. Pertama, syarat pertama dia tahu bahwa perbuatan itu membatalkan saum. Kalau dia tidak tahu bahwa itu membatalkan saum lalu dilakukan, maka tidaklah batal saumnya. Kan kacidawenya tuh, makanya teu apal nu kitu teh ngabatalkeun saum. Tara ngaos tah nu kitu teh. Tara hadir ke pengajian, tara nanya ke ustaz, ya. Sampai nggak tahu bahwa melakukan hubungan suami istri itu membatalkan saum. Agak mending ya. Agak mending orang yang berpemahaman selama Ramadan tidak boleh berhubungan baik siang atau malam. Agak mendingnya. Karena ini pernah terjadi dulu ketika kita Ramadan puluhan tahun yang lalu di masjid yang masih kecil tuh. Ada yang bertanya, boleh nggak hubungan suami istri malam hari? Boleh berdasarkan ayat. Berdasarkan hadis. Arolog, sugande teu meunang, boro lamun Ramadan mah tarapisan. Ada sampai begitu tuh. Itu agak mending ya. Agak mending. Kabayang sebulan libur. Nah, sekarang sebaliknya bodoh tidak tahu bahwa hubungan itu membatalkan saum. Itu kacida itu. Tapi katakanlah ada. Seperti dalam pertanyaan tadi, kalau tidak tahu bahwa itu tidak batal, maka tidak membatalkan saum. Berdasarkan beberapa nas di antara ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menyatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami bila kami lupa atau bersalah. Maksud akhta'na artinya melakukan kesalahan karena ketidaktahuan.
atau karena tidak disengaja. Allah merespon qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya tidak dianggap berdosa orang yang melakukan kesalahan baik karena tidak disengaja, lupa atau karena tidak tahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 5 Allah menyatakan walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa atas kamu kalau kamu melakukan kesalahan baik tidak disengaja ataupun karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa itu salah. Maka tidak ada dosa. Tapi apa yang disengaja oleh hatimu baru itu dianggap dosa dan diazab, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia salah faham tentang sebuah ayat. Ayatnya surah Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad min al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr. Makan minumlah kamu sampai jelas antara benang hitam dan benang putih. Salah faham dia. Jadi ketika sahur dia ambil benang. Benang itu dia simpan di atas bantal, satu putih satu hitam. Lalu dia sahur. Selama belum jelas mana hitam mana putih terus makan. Padahal azan sudah berkumandang. Sudah masuk waktu sahur. Karena kan zaman dulu belum ada listrik seperti kita ya. Kira-kira nih jam 5 itu masih gelap apa sudah terang? Masih gelap padahal sudah azan. Mungkin sudah bubar sholatnya juga ya kalau di masjid sekarang gitu. Jadi belum jelas mana hitam mana putih terus saja makan. Setelah sigah kieu rai-rayan baru ini jelas mana putih mana hitam. Artinya dia masih makan minum setelah fajar terbit. Keesokan harinya dia laporkan apa yang dia lakukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu oleh Nabi dikoreksi, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan jelas benang hitam dan putih itu ungkapan dari munculnya fajar. Walaupun masih gelap, karena memang tentu saja masih gelap. Sekarang azan subuh masih gelap apa sudah terang? Sudah terang, tapi sama lampu. Tapi kalau lampu dimatikan pasti masih gelap. Sampai dahulu para sahabat bubar sholat subuh, pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan la ya'rifu ba'duna ba'da minal ghalas. Masing-masing kami tidak saling mengenal di jalan karena gelapnya cuaca subuh. Itu sudah pulang dari masjid. Jadi wajah orang saja sudah tidak dikenal padahal tetangganya mana si fulan mana si alan belum jelas kecuali dari suara. Apalagi membedakan benang hitam dan benang putih. Jadi dia makan minum. Setelah waktu untuk saum dimulai. Tapi itu terjadi karena kebodohan, ketidaktahuan. Akhirnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam disuruh untuk melanjutkan saumnya sampai maghrib. Walhasil kalau seseorang tidak tahu bahwa melakukan hubungan jima di siang hari itu membatalkan saum, dia tidak tahu itu, akhirnya sepanjang siang gitu aja terus. Maka tidaklah batal. Sekarang pasti batal karena sudah tahu. Ya. Jadi yang sudah berlalu sudah, tidak perlu untuk diqadha, maka tetaplah sah saumnya selama dahulu tersebut melakukan perbuatan itu karena ketidaktahuan, sekarang sudah tahu jangan diulang kembali ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir kembali ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan ini keluar daripada tema. Begini Pak Ustadz,
kemarin saya mendengar bahasan tentang bacaan Al-Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran di kelak nanti akan diazab bersama Allah, seperti dibutakan, ditulikan, dimatikan rasanya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, seperti orang-orang sudah tua, seperti, maaf ya Bapak Hakim ya, seperti Bapak Hakim gitu ya. Banyaklah abah-abah hakim yang lainnya. Nah, untuk itu bagaimana Pak Ustadz, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, kan tidak membaca, dan apakah hadir ke pengajian ini sama dengan belajar Al-Quran? Nah, segitu aja Pak Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Ya, afan wa jazakallahu khairan. Iya, ini realita di banyak tempat. Banyak orang yang buta huruf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Ingin, tapi tidak bisa. Mau belajar, sudah tua. Apa yang harus dia lakukan? Belajar. Dulu ketika Islam datang, ada di kalangan para sahabat yang sudah usianya 70 tahun. Sudah sepuh, sudah tua. Tapi usia tua tidak menghalangi mereka untuk belajar sampai usia 70 tahun lebih pun hafal seluruh ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, usia yang tua tidak boleh menjadi penghalang untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terlebih sekarang ini ada metode yang lebih efektif, lebih bagus. Kalau dahulu gitunya, zaman saya masih kecil, belajar mulai dari Al-Quran kecil dengan cara mengenal huruf, lalu diejahnya. Orang-orang sekarang nggak akan bisa ngejah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, jr, bis. Mim, alif, lam, tasjid, jr, mil. Lam, jabar, la. Ha, alif, lam, ra, tasjid, jr, hir, gitu kan. Ada yang bisa anak muda sekarang kayak gitu? Nggak akan ada yang bisa. Metodenya lain. Sekarang ada metode Iqra. Bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Tamat Iqra 6. Kalau ngajarnya benar, ini kalau ngajarnya benar, dijamin tajwid makhrajnya benar. Kalau gurunya nggak benar tajwid makhraj, muridnya udah gitu atuh. Tamat Iqra 6 sudah ke Al-Quran, ditabrak tajwid makhrajnya itu. Itu menunjukkan guru nate bisaeun. Tapi kalau gurunya bisa, Iqra 6 tamatnya dijamin sudah benar tajwid makhrajnya itu, ya. Nah, sekarang ada metode yang bagus, ada Iqra, ada qiraati gitu ya, ada macam-macam. Silakan belajar dengan cara yang lebih simpel dibanding cara-cara zaman baheula. Baheula mah sampai Quran kecil tamat 1 juz itu sampai ke Quran besar ditarabas da apal cangkem keneh atuhnya. Tajwid makhrajna ditatarajong wabil akhirati hum yuqinun. Gitu. Tajwid makhrajna itu tidak benar. Ulaika ala hudam mirabihim. Nah, logat Sundanya keluar. Tajwid makhrajnya tidak benar. Kalau sekarang insya Allah sudah benar, ya. Kalau bisa bapak-bapak di sini yang sudah sepuh belum bisa dan ingin bisa ngumpul, mau belajar, insya Allah nanti ada ikhwan yang siap mengajarkannya sampai bisa, ya. Nah, ketika belajar karena sudah tua, rada telat gitunya. Nah, hese apal gancang poho. Gak apa-apa, nikreh tur ngereye. Nikreh ngereye barjeng pateh. Pateh itu patah. Gak apa-apa, nikreh ngereye pateh mana ke akhirnya bisa gitu. Gak apa-apa, gak maksud itu perjuangan. Dan ingat,
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Orang yang sedang belajar membaca Al-Quran lalu terbata-bata ketika membacanya. Terbata-bata tenan bahasa Sunda. Agak ege, arap-ap, erepop, dan dia merasa berat karena nggak bisa teh. Ingin bisa gemes tapi nggak bisa, kan berat. Dia dapat 2 pahala. Kesalahannya ketika sedang belajar melafadzkan ayat Al-Quran lalu salah, kesalahannya dimaafkan karena masih dalam taraf belajar dan dia punya 2 pahala. Pahala belajarnya dan pahala penderitaan selama belajar. Ya, silakan ngumpul berapa orang gratis, tidak harus bayar, malah dikasih buku Iqro'nya secara gratis, gitu ya. Nanti ustadznya siap mengajarkan. Insya Allah hanya anak-anak TK aja nggak sampai setahun ya, nggak sampai 6 bulan sudah tamat Iqro 6, cerdas mah. Ayo telat mah anger weh, 1 tahun oke belum. Insya Allah nanti sudah bisa dengan cara yang benar ya, gitu tah. Hadir ke pengajian seperti dapat pahala, tapi bukan cara membaca Al-Quran. Itu tentang ilmu syariah. Apakah setelah hadir di pengajian ini, pas pulang ke rumah bisa baca Quran? Tidak. Karena yang dibahas ini bukan tentang tata cara baca Al-Quran. Tetap belajar tata cara baca Al-Quran. Hadir tetap ngaji di sini dan belajar tahsin atau tata cara baca Al-Quran juga tetap belajar ya. Emak-emak juga begitu, bapak-bapak juga begitu, atau pemuda-pemudi yang masih belum bisa membaca Al-Quran, yuk ngumpul, nanti kita akan tunjuk ustadz untuk mengajarkannya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita besok berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.